Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Masih membahas tentang laporan teks hasil observasi. Sebelum pelajaran kita mulai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya, dan semoga kalian diberikan oleh Allah kesehatan dan kemudahan dalam pembelajaran. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang yang kemarin uji kompetensi yang sudah Ustadz tugaskan kepada kalian. Jadi sekarang kita hanya membahas saja ya nak ya. Tidak ada tugas nanti yang harus kalian kerjakan, hanya pembahasan untuk persiapan penilaian harian yang akan kalian ikuti minggu depan, pekan depan ya. Jadi Selasa pekan depan, karena kan hari Jumat itu masih libur Maulid Nabi ya. Sekarang untuk nomor 1, teks laporan hasil observasi yang uji kompetensi kemarin, pengayaan. Nomor 1, silakan kalian buka dulu buku penanya halaman 74. Masih itu saja dulu ya. Ya, nomor 1 adalah tema teks laporan hasil observasi dari buku pengetahuan tersebut adalah jika yang ditanyakan adalah tema teks laporan hasil observasi, maka kalian harusnya itu nanti melihat paragraf pertama dari teks laporan itu. Jadi tidak usah melihat kemana-mana, cukup paragraf pertama saja, kemudian nanti lihat kalimat utamanya yang ada di depan paragraf, di awal paragraf ya. Di awal paragraf itu menerangkan tentang tata surya. Berarti kalau begitu temanya pasti tata surya, ya kan? Dan berhubung ini adalah teks laporan hasil observasi, maka itu pasti temanya adalah tentang pengamatan. Jadi jawaban nomor 1 adalah pengamatan tata surya. Ya, B jawabannya. Nomor 2, kata gantinya pada kutipan kalimat tersebut merujuk pada kata gantinya dulu, gravitasinya. Berarti itu merujuk pada apa? Ayo, yang bintang, matahari, tata surya, atau kumpulan benda langit? Coba kalian lihat pada awal paragraf. Tata surya adalah kumpulan benda langit. Berartinya ini merujuk pada tata surya. Begitu anak-anak ya. Nomor 2 berarti jawabannya adalah C, tata surya. Nomor 3, berikut ini kalimat yang tidak menggunakan kata sifat. Coba apa sih ciri-ciri kata sifat? Dulu Ustadz sudah menerangkan bahwa ciri-ciri kata sifat yang pertama itu bisa diawali kata paling, bisa diawali kata sangat, bisa diawali kata terlalu, kemudian digabung dengan kata sifat itu sendiri. Contohnya, terlalu cantik, terlalu menarik, misalkan begitu ya. Itu adalah ciri-ciri kata sifat yang paling mudah. Nomor 3 berarti coba dilihat, tata surya merupakan objek yang menarik untuk dipelajari. Kata menarik di sini merupakan kata sifat. Coba kalian garis bawahi kata menarik itu. Nah, itulah kata sifat. Yang B, ada kata menarik lagi. Pasti itu juga kata sifat. Itu tolong digaris bawahi. Yang C, saat ini Pluto bukan termasuk planet besar, melainkan planet kerdil. Nah, kerdil besar itu termasuk kata sifat. Berarti C juga ada kata sifatnya. Sekarang yang D coba dilihat. Apakah D itu tidak ada kata sifatnya atau ada? Ya, D itu tidak ada kata sifatnya sama sekali. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah yang D. Selanjutnya nomor 4. Alasan galaksi Bima Sakti disebut dengan istilah Milky Way adalah bentuknya apa? Bentuknya coba dilihat paragraf ketiga. Ya, paragraf ketiga coba dilihat.
Salah satu galaksi adalah The Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Penamaan tersebut disebabkan bentuk galaksi yang menyerupai tumpahan air susu yang jatuh ke lantai. Berarti nomor 4 itu adalah menggambarkan atau menyerupai tumpahan air susu yang jatuh ke lantai. Jadi jawabannya adalah yang A. 4 itu yang A ya. Selanjutnya adalah nomor 5. Gagasan pokok paragraf kedua teks tersebut adalah, kemarin juga sudah saya terangkan pada saat kita ngezoom itu, gagasan pokok paragraf itu pasti melihatnya ada di mana? Pasti melihatnya ada di kalimat utama. Kalimat utama letaknya di awal paragraf kalau SMP kelas 7. Berarti coba dilihat awal paragrafnya yang mana itu. Tata surya merupakan objek yang menarik untuk dipelajari. Itu kalimat utamanya paragraf kedua. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utamanya, coba kalian ringkas. Nah, ringkasannya yang mana berarti? Kemenarikan tata surya untuk dipelajari. Jadi jawaban nomor 5 adalah yang B ya. Nomor 6 sekarang. Kalimat penutup pada teks tersebut adalah, jika yang ditanyakan adalah kalimat penutup, pasti letaknya di mana, Nak? Pasti letaknya di bawah atau di belakang. Ya, jadi kalau begitu kalimat penutupnya itu di paling belakang paragraf. Jadi yang mana itu jawabannya? Ayo, jawabannya yang mana? Berarti kalau di situ jawabannya adalah selain untuk kesehatan mata, itu masih belum. Bawahnya lagi, untuk merasakan manfaat dari wortel, kita dapat mengonsumsinya dengan cara ditumis, dimakan langsung atau di jus. Berarti kalimat penutupnya adalah yang ada jusnya, di jus. Berarti jawabannya adalah yang A. Sekarang kita melihat nomor 7 ya. Nomor 7 itu adalah simpulan bagian deskripsi khusus yang tepat adalah, kemarin juga saya terangkan ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian atau deskripsi khusus, yang terakhir adalah simpulan. Nah, yang ditanyakan ini adalah bagian deskripsi khusus. Deskripsi khususnya itu ada di paragraf kedua. Nah, yang kedua yang mana berarti? Dilihat dari bentuknya, wortel dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu imperator, jantenai, dan nantes. Berarti kalau begitu pilih jawaban yang ada jenis wortelnya. Jenis wortelnya yang mana berarti? Yang A. Simpulan bagian deskripsi khusus nomor 7, jawabannya yang A. Sekarang kita lihat nomor 8 ya anak-anak ya. Nomor 8 itu adalah bagian pronomina. Nah, pronomina itu sendiri adalah kata ganti. Kata ganti itu adanya, ada dia, itu adalah kata ganti. Coba dilihat di situ yang ada kata gantinya yang mana? Yang A. Jika dimakan, wortel memiliki rasa gurih, renyah, dan sedikit manis. Ada kata ganti enggak? Nya di situ. Tidak ada kan? Nah, B. Wortel merupakan jenis sayur yang dimanfaatkan umbinya untuk dikonsumsi. Di kata umbinya itu berarti nya itu adalah pronomina. Berarti jawabannya nomor 8 adalah yang B. Ya, sekarang kita beranjak ke nomor 9 anak ya. Nomor 9 yang ditanyakan adalah kopula. Kopula itu adalah kata kerja yang menghubungkan antara subjek dan kalimat rincian sesudahnya.
Contohnya ada di paragraf pertama bacaan wortel itu. Wortel merupakan jenis sayur yang dimanfaatkan umbinya untuk dikonsumsi. Nah, kopula di situ adalah merupakan. Nah, berarti jawabannya yang mana kalau begitu? Yang A. Nomor 9 itu berarti jawabannya yang A. Kopulanya adalah merupakan. Letaknya di kalimat pertama, paragraf pertama. Nomor 10 sekarang ya. Nomor 10 adalah pernyataan yang tepat sesuai paragraf pertama teks tersebut adalah yang A. Wortel merupakan sayur yang banyak disukai. Apakah di paragraf pertama ada seperti itu? Yang banyak disukai? Ya, bukan tidak ada ya, tapi memang di situ yang diterangkan adalah dikonsumsi, bukan disukai. Berarti nomor A, yang A kurang tepat. Yang B, wortel merupakan tanaman berumbi dan berakar serabut. Yang diterangkan di paragraf pertama hanya tanaman berumbinya saja, sedangkan serabutnya tidak ada. Yang C, wortel mengandung vitamin A karena berwarna aronya terang. Yang ada hanya warnanya saja, sedangkan vitaminnya tidak ada di dalam paragraf pertama. Yang D sekarang, wortel ditanam menggunakan bibit dan dipanen dengan dicabut. Nah, nomor 10 ini berarti jawabannya D, ada di dalam teksnya. Gitu ya nak ya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Saya harapkan kalian bisa belajar di buku ini. Ada di teks laporan hasil observasi saja, tentang strukturnya, tentang jenis-jenis kebahasaannya, kopula dan pronomina tadi itu, dan gagasan pokok yang harus kalian pelajari untuk penilaian harian pada minggu depan, hari Selasa. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.